Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afi Afirdaus, NIM 22 2018 024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Di sini PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Penjualan saham di Bursa Efek dikenai PPh final dengan tarif 0,1%. Final ini secara prinsip selalu meringankan. Dalam hal ini bagaimana dengan obligasi? Jadi menjual obligasi secara aspek pajak tidak favorable karena bayar pajaknya lebih banyak atau pajak bunga 15%. Di sini pun ada objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa 1. Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, penghasilan berupa bunga dari obligasi swasta dan obligasi negara atau surat utang negara. Ketiga, penghasilan berupa bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang keempat, penghasilan berupa hadiah berupa lotre atau undian. Dan yang kelima, penghasilan dari transaksi saham atau dividen dan surat berharga lainnya. Di sini juga ada subjek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh ini dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Adapun pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2. Pemotongan atau pemungutan pajak PPh pasal 2 PPh 4 ayat 2 atau PPh final adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Subjek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final ini, pemungutan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu. Pihak pemungutan ini terdiri dari wajib pajak badan yang ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 ini dan wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemungut PPh pasal 4 ayat 2 tanpa ditunjuk. Adapun alur pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, pajak yang dipotong dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan. Penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam perhitungan PPh pada SPT tahunan. Di sini juga ada pokok perubahan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 atas objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 menegaskan objek PPh pasal 4 ayat 2 yang baru yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan seperti bunga obligasi dan surat utang negara. Mengenai dikenai PPh pasal 4 ayat 2 final sebagai berikut. 1. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan 2010. 2. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013. Yang ketiga 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Di sini pun ada karakteristik PPh final pasal 4 ayat 2 tersebut. 1. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah. 2. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya atau dianggap selesai. 3. Jumlah PPh final baik yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan. Yang keempat, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai PPh final tidak dapat dikurangkan. Contoh
Contohnya, 1. Persewaan tanah dan bangunan. Objek PPh final adalah sewa tanah atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya. Yang kedua, pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Objek PPh final adalah penghasilan dari penghasilan hak atas tanah dan bangunan, meliputi penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati. Dan yang terakhir ada jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Demikianlah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.